tanggal 5 Juni 2022, kakak boleh ada bersama dengan adik-adik semua di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Gloria Bekasi. Sudah siap kan untuk memuji Tuhan? Ayo, kita berdiri semuanya, kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu-lagu dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Musik. Sekarang mau menyanyi lagi untuk Tuhan dari Kidung Ceria 257, Penyanyi Senang. Kita nyanyi dengan hati yang senang ya. Memuliakan Tuhan alam semesta yang
Baik adik-adik, sebelum kita masuk ibadah kita, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, tujukan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari Minggu ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh beribadah di IHMPA. Tuhan, hadirlah dalam hati kami, berkatilah kami ya Tuhan, dan berkati juga kakak-kakak layan, supaya ibadah ini berjalan dengan baik, dan tersampaikan keinginan ataupun kehendak Tuhan melalui kakak kepada adik-adik layan. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan pada ibadah ini, dan kehendak kami, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyi dari Kidung Ceria 19 yang Maha Kasih. Baik adik-adik, kita sekarang sampai pada bagian firman, pelayanan firman. Sebelumnya kita mari berdoa dulu. Mohon bimbingan Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah sampai pada bagian pelayanan firman. Tuhan mohon hadir dalam hati kami masing-masing, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan sempurna. Bantu kami dan sertai kami Tuhan, untuk tidak hanya memahami, tapi boleh mengaplikasikannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau buka Alkitab kita. Dari pembacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Oke, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka.
dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Nah, di sini siapa yang udah gak sabar nih mau dengerin cerita hari ini? Pastinya semuanya udah gak sabar ya. Oke, kalau begitu yuk kita sama-sama duduk yang manis dulu ya adik-adik. Kakak mau cerita nih hari ini. Nah, sebelum kakak cerita, kakak mau tanya nih adik-adik. Di sini siapa yang pernah sakit? Nah, pasti semuanya pernah ya adik-adik. Nah, kalau pada saat kita sakit, kita sedang sakit, kemudian kita berdoa, kita minum obat, sembuh nggak adik-adik? Pasti sembuh ya adik-adik. Walaupun mungkin butuh waktu adik-adik, tapi pasti sembuh kan? Nah, kemudian adik-adik, kalau adik-adik lagi sedih, kemudian adik-adik berdoa, adik-adik merasa apa? Kemudian adik-adik merasa lebih tenang ya hatinya adik-adik. Adik-adik nggak sedih lagi, adik-adik bisa sukacita lagi, bisa happy lagi. Nah, lalu adik-adik, misalkan nih adik-adik, suatu saat adik-adik pingin ambil permen punya temennya tanpa minta izin adik-adik. Nah, tapi kemudian tiba-tiba ada yang bilang di dalam hati adik-adik, jangan, kalau itu tidak baik adik-adik. Nah, lalu kemudian adik-adik gak jadi deh ngambil permen punya temennya tanpa minta izin. Nah, itu gak boleh ya adik-adik, karena itu tidak baik. Kita tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita adik-adik tanpa minta izin. Itu nggak boleh ya adik-adik. Nah, itu semua karena apa sih adik-adik? Dari yang pertama, ketika kita sedang sakit, kemudian kita berdoa, kita disembuhkan. Terus kemudian ketika kita sedang sedih, kemudian kita berdoa, kita jadi nggak sedih lagi, kita sukacita lagi. Nah, lalu kemudian kalau kita mau berbuat salah, kita diingatkan di dalam hati kita, ada yang mengingatkan kita bahwa itu tidak baik adik-adik. Nah, itu semua karena siapa sih? Itu semua karena apa sih adik-adik? Itu semua karena apa? Yo adik-adik. Nah, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus adik-adik. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, ngomong-ngomong adik-adik, hari ini hari apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini adalah hari ke-50 setelah Paskah adik-adik. Hari ke-50 setelah Paskah itu hari apa sih adik-adik? Ayo. Hari ke-50 setelah Paskah itu hari apa? Ada yang tahu nggak? Hari ke-50 setelah Paskah itu adalah hari Pentakosta adik-adik. Pentakosta itu apa sih adik-adik? Nah, Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus adik-adik. Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Seperti yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita adik-adik. Tuhan Yesus berjanji pada saat Tuhan Yesus
naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan seorang penolong untuk kita, yaitu Roh Kudus, adik-adik. Nah, pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus yang pada saat itu sedang berkumpul di Yerusalem, adik-adik. Nih, seperti gambar di samping ini nih, adik-adik. Masih ingat nggak ceritanya? Yo, adik-adik. Nah, hadirnya Roh Kudus ditandai, pada saat itu hadirnya Roh Kudus ditandai dengan apa, yo adik-adik? Hadirnya Roh Kudus pada saat itu ditandai dengan angin keras dan munculnya lidah-lidah api di atas kepala para murid Tuhan Yesus yang saat itu sedang berada di Yerusalem, adik-adik. Tapi adik-adik, Roh Kudus tidak hanya turun atas murid Tuhan Yesus yang ada di Yerusalem saja. Roh Kudus juga turun atas para murid Tuhan Yesus yang berada di Efesus, adik-adik. Seperti yang tadi kita sudah baca di Alkitab, adik-adik. Jadi ceritanya begini nih, adik-adik. Diawali ketika Bapak Paulus mengunjungi Efesus, adik-adik. Di Efesus, Bapak Paulus bertemu dengan orang-orang yang belum pernah mengetahui adanya Roh Kudus, adik-adik. Nah, lalu kemudian Bapak Paulus bercerita kepada mereka bahwa mereka harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus dan mau memberi diri mereka untuk dibaptis, adik-adik. Nah, ketika mereka mengetahui hal tersebut, mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mau memberi diri mereka untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, dan ketika Bapak Paulus meletakkan tangannya di atas orang-orang itu, Roh Kudus turun ke atas orang-orang itu, adik-adik. Nah, tapi adik-adik, tahu nggak sih? Tidak semua orang di Efesus mau menerima kabar baik tentang Tuhan Yesus, adik-adik. Tapi, walaupun seperti itu, Bapak Paulus tetap semangat, adik-adik. Bapak Paulus tetap semangat dan tetap berani memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, itu semua karena apa sih, adik-adik? Itu semua karena Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada Bapak Paulus, sehingga Bapak Paulus tetap semangat dan berani memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Roh Kudus turun. Dengan turunnya Roh Kudus, Tuhan mau kita agar kita percaya sama Tuhan Yesus dan mau menyebarkan Injil kepada setiap orang di sekeliling kita, adik-adik. Nah, kalau adik-adik belum bisa, adik-adik bisa nih dengan cara adik-adik berbuat baik, dengan cara adik-adik jadi anak yang baik. Nah, kemudian juga adik-adik bisa dengan cara adik-adik bernyanyi bagi Tuhan. Kemudian adik-adik juga bisa berdoa buat orang-orang di sekitar adik-adik. Adik-adik bisa berdoa untuk mama papa, adik-adik bisa berdoa untuk oma opa, untuk kakak, untuk adik, untuk gereja. Adik-adik juga bisa berdoa untuk bangsa dan negara ini. Adik-adik bisa berdoa untuk kakak-kakak layan, teman-teman yang sakit, dan lain-lain. Nah, sekian cerita dari kakak, adik-adik. Tapi tunggu dulu, sebelumnya kita mau sama-sama bangkit berdiri dulu nih adik-adik. Kita mau nyanyi sama-sama, judulnya Roh Kudus Diberikan Bagiku. Ikutin kakak ya adik-adik.
Yuk kita sama-sama. Pelan-pelan dulu ya. Roh Kudus diberikan bagimu, Roh Kudus diberikan bagiku, Roh Kudus diberikan bagi kita tiap orang percaya. Roh Kudus menghibur hatiku, Roh Kudus sertai langkahku, Roh Kudus menuntunku di jalan yang benar. Roh Kudus beriku kekuatan untuk beritakan firman Tuhan bagi semua orang ke ujung dunia. Bagus kan lagunya adik-adik? Oke, kalau begitu kita lebih semangat lagi adik-adik. Kita nyanyi sekali lagi ya. Oke adik-adik. Roh Kudus diberikan bagimu, Roh Kudus diberikan bagiku, Roh Kudus diberikan bagi kita tiap orang percaya. Roh Kudus menghibur hatiku, Roh Kudus sertai langkahku, Roh Kudus menuntunku di jalan yang benar. Roh Kudus beriku kekuatan untuk beritakan firman Tuhan bagi semua orang ke ujung dunia. Oke adik-adik, sampai jumpa di cerita selanjutnya ya adik-adik. Untuk lagunya adik-adik kalau mau dengerin lagi ada di link ini adik-adik. Oke adik-adik, kakak mau ucapkan selamat hari Pentakosta ya untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah. Sebelum kakak menceritakan kebenaran firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk bermain. Oke, nama permainannya ini gambar apa ya? Caranya, kakak akan menunjukkan gambar tanda atau simbol dan adik-adik silahkan tebak itu artinya apa ya? Gampang kan? Kita coba yuk. Gambar pertama. Pasti udah pernah lihat ini gambar apa? Ayo. Betul sekali, ini adalah tanda berhenti atau yang biasa kita sebut stop sign. Kalau ada tanda ini, artinya apa ya? Betul, artinya kita harus berhenti di sini. Gambar kedua. Wah, pernah lihat nggak? Itu artinya apa ya? Tulisannya danger, terus ada lambang kilat, terus ada tulisan high voltage. Ada yang ngerti nggak? Iya, benar. Ini adalah tanda yang menunjukkan adanya bahaya arus listrik tegangan tinggi. Kalau lihat tanda ini, hati-hati ya. Jangan dekat-dekat atau pegang-pegang apapun, nanti bisa kesetrum. Nah, yang selanjutnya ini bukan gambar adik-adik, tapi kakak akan menunjukkan gerakan. Kira-kira adik-adik bisa mengerti nggak ya gerakan kakak? Siap? Gerakannya seperti ini. Sekali lagi. Apa ya artinya ya? Iya, benar. Artinya adalah Kak Karen sayang kalian semua. Nah, wah hebat-hebat ya bisa pada menebak tanda-tanda yang ada. Terus ada tanda apa lagi ya? Ya ampun, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar ya. Aduh, kakak lupa. Aduh.
harus segera dimatikan kompornya. Kalau nggak tadi meluap-meluap kayak gitu. Ih, enggak banget ya. Nah, untuk firman Tuhan hari ini, Kak Kera juga mau menceritakan tentang sebuah tanda. Tapi nggak seperti tanda-tanda tadi. Ini tanda yang luar biasa. Tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tanda apakah itu? Kita lihat ya video berikut ini. Hari turunnya Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia berpesan kepada murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem karena Tuhan akan memberikan mereka karunia yang luar biasa, yaitu Roh Kudus atau Roh Tuhan sendiri akan turun ke atas mereka supaya mereka bisa menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan dan kasih Tuhan yang begitu besar kepada seluruh dunia. 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus naik ke surga sampai ke awan-awan disaksikan oleh pengikut-pengikut Tuhan. Tiba-tiba ada 2 malaikat Tuhan yang muncul dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Setelah itu mereka kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul setiap hari dalam sebuah ruangan dan mereka berdoa bersama-sama. Mereka adalah laki-laki dan perempuan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, yang menantikan janji dari Tuhan Yesus dengan doa yang tekun. Dan pada hari yang ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus, ketika murid-murid ini berdoa dalam ruangan tertutup, ada tiupan angin keras dari langit yang memenuhi seluruh rumah itu. Dan mereka melihat ada lidah-lidah seperti nyala api di atas kepala mereka masing-masing. Mereka sadar inilah karunia yang Tuhan Yesus janjikan. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ketika mereka mencoba untuk membuka mulut mereka untuk memuji Tuhan atas karunia ini, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, bahasa yang belum pernah mereka ucapkan atau pelajari sebelumnya. Roh Kudus sudah tercurah dalam diri mereka. Sejak itu, murid-murid Tuhan bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang dari bangsa lain sesuai dengan perintah Tuhan Yesus sendiri. Semuanya karena mereka memiliki kekuatan dan karunia dari Roh Kudus yang memenuhi mereka. Nah, adik-adik, ternyata Roh Kudus tidak hanya diberikan untuk murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu berada di Yerusalem untuk hari Pentakosta, tapi Roh Kudus juga diberikan untuk semua orang percaya yang mau menerimanya. Kita baca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Sudah dibuka Alkitabnya? Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Ikuti Kak Karen membaca ya. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus.
ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kakak langsung baca ayat 11. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya ke atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, sekarang seperti Paulus di Efesus, kakak mau bertanya kepada adik-adik semua. Pertanyaan kakak, sudahkah adik-adik memiliki Roh Kudus di dalam hidup adik-adik semua? Yo, sudah atau belum? Wah, gimana ya kak? Aku nggak tahu udah atau belum ya. Aku tahu Tuhan Yesus sangat menyayangiku, tapi aku nggak tahu apakah Roh Kudus sudah benar-benar ada di hidupku atau belum. Gini, Kak Karen kasih tahu ya, tanda-tanda orang yang sudah menerima Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Tanda yang pertama, orang atau anak-anak Tuhan yang sudah menerima Roh Kudus pasti akan rajin berdoa. Nah, dia akan senang untuk berbicara dengan Tuhan. Dia akan senang untuk menyampaikan semua yang ada di pikirannya itu kepada Tuhan. Bahkan ketika dia nggak tahu mau mendoakan apa, dia akan membiarkan Roh Kudus yang ada dalam dirinya itu untuk berdoa kepada Tuhan. Bahkan mungkin dengan kata-kata yang tidak dimengerti oleh siapapun, tapi Tuhan mengertinya. Nah, karena itu Roh Kudus yang berdoa, bukan dia yang berdoa sendiri. Itu tanda pertama. Jadi orang yang menerima Roh Kudus pasti rajin berdoa. Tanda yang kedua, orang yang sudah menerima Roh Kudus pasti senang dan rajin untuk membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena orang yang punya Roh Kudus di dalam hidupnya pasti selalu ingin mengetahui apa ya mau Tuhan di dalam hidupku. Dia akan mempelajari firman Tuhan dan dia akan mendapatkan hikmat dari Tuhan tentang apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan di dalam hidupnya. Nah, tadi tanda pertama rajin berdoa. Tanda kedua, rajin dan senang membaca firman Tuhan. Tanda yang ketiga, dan ini yang sangat-sangat luar biasa kelihatan, adalah orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus pasti hidupnya nggak akan biasa-biasa aja adik-adik, apalagi malas-malasan. Karena orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan semangat untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan senang, sehingga dia menggunakan kekuatan dari Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang gak biasa-biasa aja adik-adik, hal-hal yang luar biasa. Sama seperti Paulus, karena Paulus memiliki Roh Kudus, dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang sakit dengan mujizat-mujizat. Nah, itu luar biasa ya adik-adik ya. Nah, adik-adik juga bisa, kalau adik-adik punya kekuatan dari Roh Kudus tinggal di dalam hidup adik-adik, adik-adik pasti akan lebih semangat belajarnya. Adik-adik mau melakukan sesuatu yang lebih, bukan untuk sekedar naik kelas atau untuk sekedar biar disayang mama papa, bukan, tapi supaya Tuhan Yesus senang, karena Roh Kudus senang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi gimana adik-adik? Sudahkah adik-adik menerima Roh Kudus di dalam hidup adik-adik? Kalau belum, kakak tanya sekali lagi, apakah adik-adik mau menerima Roh Kudus
adik-adik berdoa kepada Tuhan, menyampaikan pokok-pokok doa yang mungkin adik-adik tidak tahu, tidak mengerti, tapi adik-adik sangat senang berbicara dengan Tuhan. Apakah adik-adik juga mau selalu membaca Alkitab meskipun bahasa Alkitabnya nggak dimengerti? Nggak apa-apa adik-adik, kalau adik-adik memiliki Roh Kudus di dalam hidup adik-adik, pasti firman Tuhan itu akan menguatkan selalu. Ya, adik-adik pasti akan diberikan hikmat pengertian oleh Tuhan. Maunya Tuhan apa ya di dalam hidupku? Dan juga kalau adik-adik memiliki Roh Kudus, maukah adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan? Bukan menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa aja, yang males-malesan, yang apa-apa harus disuruh pakai marah-marah lagi. Enggak adik-adik, kalau adik-adik memiliki Roh Kudus di dalam hidup adik-adik, pasti adik-adik mendapatkan kekuatan yang super, ya, kekuatan yang adik-adik pikir enggak pernah adik-adik miliki. Kekuatan yang menjadikan adik-adik itu rajin belajar, kekuatan yang menjadikan adik-adik itu anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau adik-adik belum menerimanya dan adik-adik mau, ayo sekarang kakak ajak kita semua untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Meskipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Tuhan Yesus tidak membiarkan kami sendirian. Tuhan Yesus sudah menurunkan Roh Kudus Tuhan kepada murid-murid Tuhan Yesus di hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Sekarang kami juga Tuhan mau Engkau penuhi dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus boleh ada di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, yang menjadi berkat Tuhan dimanapun kami ditempatkan ya Bapa. Kami mau menginginkan Roh Kudus Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau selalu berdoa kepada Tuhan, kami mau mengerti selalu firman Tuhan yang dibawakan. Kami mau hidup dalam semangat yang berasal daripada Roh Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menerima Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan hari ini. Jadilah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Ardi. Hari ini di IHMPA kelas tanggung. Oke, kita langsung ke materi ya. Let's go. Oke, sudah terlihat ya adik-adik. Hari ini kita mau bahas topik turunnya Roh Kudus. Ayatnya dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 ada dulu dibaca. Dan hari ini tidak salah ya adik-adik ya, Minggu 5 Juni 2022. Oke. Nah, awal-awal itu kita perlu tahu dulu turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa sih? Gitu kan? Oke, kakak coba jelaskan secara singkat ya. Ya, menurut Yohanes 14 ayat 16, ayat 26, dan Yohanes 19 ayat 26, Roh Kudus itu adalah penghibur dan penasehat yang Yesus janjikan. Dituliskan di Alkitab, Roh Kudus hadir dengan tanda-tanda seperti tiupan angin keras dan lidah-lidah api. Itu bisa dibaca di Kisah Rasul 2 ayat 2-4. Nah, ini ilustrasi gambarnya lidah-lidah api ya adik-adik.
Kemudian juga disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 32 bahwa Roh Kudus dalam rupa seperti burung merpati. Nah, ini menggambarkan kesucian ya adik-adik ya. Oke. Kemudian, nah, Pentakosta adik-adik. Apa arti hari Pentakosta? Nah, ini adik-adik nanti akan paham. Ya, turunnya Roh Kudus itu ya hari Pentakosta adik-adik. Jadi hari turunnya Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Pencurahan Roh Kudus bagi orang yang percaya kepada Kristus untuk memiliki kuasa menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Nah, ini poinnya. Orang percaya curahkan Roh Kudus untuk menuai jiwa-jiwa. Ya, dulu ya adik-adik ya, dikip ya. Kisah 1 ayat 8. Kemudian penggenapan janji Kristus bahwa Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengerti hukum Tuhan. Nah, di sini Roh Kudus berperan membantu kita ya, menuntun kita untuk mengerti firman Tuhan. Itu ada di Yohanes 14 ayat 26. Nah, hari Pentakosta itu dirayakan 7 minggu setelah hari Paskah atau hari ke-50 sudah kebangkitan Yesus. Nah, di hari Pentakosta ini juga ada peristiwa penting yang perlu kita pahami adik-adik. Itu ada di Kisah Rasul 2 ayat 41, hari di mana murid Yesus berhasil membaptis 3.000 orang. Hari loh adik-adik. Dan lahirlah waktu itu jemaat mula-mula atau sekarang disebut sebagai gereja. Nah, adik-adik masih penasaran dong? Seperti apa sih kejadiannya gitu kan saat di Alkitab itu gitu kan. Nah, Kakak mau tunjukkan video singkat mengenai yang terjadi di hari Pentakosta tersebut. Disimak ya adik-adik. Oke, adik-adik, kita kembali lagi ke bahan. Nah, tadi sudah lihat ya videonya ya. Nah, Roh Kudus tadi dicurahkan kan kepada para rasul. Kemudian, nah kita bicara karunia nih adik-adik. Coba kita baca dulu ya. Karunia, rupa-rupa karunia menurut 1 Korintus 12 ayat 11. Karunia itu ya anugerah ya adik-adik ya. Gift gitu ya dari Tuhan pada manusia. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia
iman gitu ya, karunia bernubuat, profesi gitu ya, penglihatan masa depan, kemudian ada karunia membedakan bermacam-macam roh, ada karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan ada karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, kalau Petrus tadi, menurut adik-adik, karunianya mana? Ya, bisa dibilang yang dua ini ya, berkata-kata gitu ya, dengan hikmat dan berkata-kata dengan pengetahuan. Tidak sembarangan adik-adik. Buahnya itu 3.000 jiwa gitu ya, dimenangkan dan dibaptis hari itu juga. Nah, itulah adik-adik hebatnya Roh Kudus ketika sudah bekerja dalam hidup kita. Nah, selanjutnya orang percaya dipimpin oleh Roh Kudus maka berbuah. Nah, setelah orang percaya dikaruniai Roh Kudus dan memiliki karunia-karunia, Tuhan ingin orang percaya berbuah. Jadi nggak selesai di curahan Roh Kudus turun, karunia ada, tapi Tuhan ingin orang percaya itu berbuah. Bisa memenangkan jiwa-jiwa, atau buah roh adik-adik. Ya kan? 1 buah dengan 9 rasa. Ayo, apa aja? Ada lagunya tuh adik-adik. Kayak ini sedikit ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya kan? Ada 9 buah. 9 rasa. 1 buah dengan 9 rasa. Oke, apalagi? Seperti Rasul Paulus yang mengajar ke daerah-daerah pedalaman, menyebarkan Injil, adik-adik pun dituntut untuk berbuah sesuai karunia masing-masing adik-adik. Nah, jadi setiap adik-adik ini Tuhan sudah berikan talenta. Terus tadi seperti yang dibilang setelah adik-adik mengaku percaya, datang lagi karunia. Nah, itu adik-adik combine tuh. Talenta dan karunia itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kamu kasih contoh nih. Misalkan adik-adik punya talenta bernyanyi gitu ya. Nah, adik-adik bisa gunakan ya kan suara adik-adik untuk melayani Tuhan. Coba adik-adik ingat, ada banyak gitu kan kita mendengarkan orang bernyanyi itu bisa terenyuh gitu kita. Sampai bahkan kadang sedih gitu. Karena ya suara dia itu seperti apa ya? Seperti bunyinya benar-benar menyentuh hati kita gitu adik-adik. Dan itu menjadi berkat gitu bagi orang-orang yang mendengarkan. Nah, adik-adik bisa gunakan suara adik-adik itu untuk ya memberkati sesama gitu, membawa damai, membawa sukacita, sehingga berbuah gitu adik-adik. Apalagi contohnya, misalnya talenta adik-adik berkhotbah gitu ya. Nah, adik-adik mampu menyampaikan firman Tuhan di depan orang dan ya membuat orang menjadi mendengarkan adik-adik gitu ya. Ya adik-adik manfaatkan gitu talenta adik-adik. Sebisa mungkin ketika adik-adik ada kesempatan untuk berbicara menyampaikan firman Tuhan, sampaikanlah. Gitu kan, sehingga orang-orang yang tadinya belum percaya atau belum tahu mengenai Tuhan Yesus bisa adik-adik jelaskan gitu kan kepada mereka itu. Sehingga adik-adik kembali lagi berbuah. Oke, apalagi contohnya, misalnya adik-adik punya talenta dalam ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Kalau SD itu kakak kasih contoh misalnya waktu dulu kakak tuh pelajaran IPS gitu ya. Dulu tuh kakak pernah belajar waktu SD sumber daya alam gitu ya. Misalnya di Pulau Jawa itu sumber daya alam yang khas dan ada itu apa, di Pulau Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua. Nah misalnya ada yang
kebingungan gitu kan untuk mencari sumber daya alam ini dari mana ya gitu kan. Nah, karena adik-adik punya talenta di situ, mengetahui itu, adik bisa bantu beritahukan gitu kan, sehingga menjadi berkat bagi sesama. Atau misalnya IPA gitu adik-adik ya, menggunakan, adik sudah belajar penggunaan baterai gitu ya, bikin rangkaian listrik menggunakan batu baterai. Nah, misalkan aplikasinya apa? Senter gitu adik-adik ya, misalnya contoh aja gitu kan, rusak nih senter, ternyata adik-adik ngerti gitu loh, bahwa senternya kan pakai baterai gitu ya. Ternyata ada yang kebalik, misalnya batu baterainya tadinya positif negatif, positif negatif, ini malah positif dengan positif, ya kan nggak nyambung, nggak bakal mengalir gitu listriknya. Nah, adik perbaiki itu, atau mungkin ada lempengan dari baterai dari senter itu yang nggak terhubung ke batu baterai, sehingga nggak terjadi aliran listrik. Nah, adik bisa perbaiki. Nah, itu kan mau berkat juga gitu ya adik-adik, melalui pengetahuan adik-adik itu membuat menjadi orang di sekitar menjadi bermanfaat gitu, menikmati berkat dari adik-adik. Apalagi misalnya kalau talenta adik-adik itu mengajar gitu ya. Jadi ketika orang mendengarkan adik-adik menjelaskan itu cepat mengerti gitu loh, langsung paham misalnya. Nah, misalnya adik-adik mengerti matematika gitu ya, tambah kurang kali bagi ahli gitu ya, tiba-tiba lagi ada teman adik-adik yang nggak paham. Nah, adik-adik punya talenta mengajar, ajarinlah adik-adik, sehingga teman-teman adik-adik merasakan berkat Tuhan gitu ya, berkat Tuhan melalui adik-adik. Oh, dia terbantu gitu kan, dia jadi paham matematika karena adik-adik pandai mengajar. Apalagi misalkan talenta adik-adik melukis, menggambar gitu ya. Nah, kalau adik-adik pernah dengar pelukis-pelukis terkenal ya, seperti Da Vinci, Picasso gitu ya, atau ya macam-macam lah gitu adik-adik ya. Jadi orang melihat lukisan mereka itu bisa terenyuh gitu adik-adik, bisa tersentuh gitu hatinya karena melihat lukisan itu. Nah, kalau adik-adik punya talenta itu, manfaatkan adik-adik. Gambarlah sesuatu yang bisa membawa berkat bagi sesama adik-adik gitu kan, sehingga orang-orang bisa merasakan talenta adik-adik itu adalah berkat bagi masing-masing orang. Apalagi misalnya talenta adik-adik memasak, ya kan, menikmati rasa masakan gitu ya adik-adik. Menikmati makan tuh berkat loh adik-adik. Banyak orang yang mungkin makan aja gitu ya, tidak bisa terlalu menikmati makanannya. Nah, kebetulan adik-adik punya talenta memasak. Nah, adik-adik manfaatkan gitu kan. Ketika ada kesempatan adik-adik bisa memasak gitu ya, yang bisa menyajikan makanan, sajikanlah dengan penuh hati gitu adik-adik. Sehingga orang-orang yang makan bersama adik-adik ini merasakan berkat dari Tuhan, paduan bumbu-bumbu, gitu kan, cara masak, dan bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui hasil masakan adik-adik. Apalagi misalnya olahraga adik-adik. Adik berbakat main bola kaki atau main basket. Adik-adik misalnya membawa sekolah adik-adik kepada kejuaraan itu ya, juara 1 tim bola basket atau tim bola kaki, sepak bola adik-adik. Adik-adik jangan memenangkan diri sendiri. Oh iya, aku hebat. Kalian bisa menang karena aku hebat. Ya memang adik-adik berbakat di situ. Tapi kembalikanlah kepada Tuhan. Misalkan adik dikasih kesempatan untuk berbicara, juara nih adik-adik ya. Ayo kamu berbicara di depan, menyampaikan sepatah dua patah kata gitu kan. Sampaikan adik, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bisa begini karena Tuhan berikan aku bakat. Tuhan berikan talenta. Biarlah semua kembali kepada Tuhan. Adik-adik sampaikan, ya mungkin nggak sedetail itu ya, tapi coba adik-adik dengan puji Tuhan gitu kan. Nah, itu sudah berbuah bagi semua. Oh iya ya, adik ini tidak sombong, tidak melupakan dirinya gitu kan, membanggakan dirinya, tapi dia mengembalikan pada Tuhan. Nah, jadi sekolah adik-adik kan diberkati nih, dia tahu bahwa berkat itu dari Tuhan,
melalui adik-adik. Dan lain-lain. Banyak talenta-talenta yang nggak bisa Kak sebutin satu persatu, tapi pasti adik-adik punya dan miliki. Adik-adik bisa gali, bisa tanyakan ke orang tua, dan setelah menemukan, gunakanlah kreativitas adik-adik untuk bisa melayani, menggunakan talenta adik-adik dan karunia-karunia tadi, sehingga menjadi kemuliaan. Ingat, kembali, tujuannya kemuliaan dan pernyataan kerajaan Allah di dunia. Oke? Nah, apalagi nih adik-adik? Kita mau bahas, ya, kita kan di GPIB adik-adik. Ini sedikit pengetahuan nih, biar adik-adik tahu bahwa GPIB itu menganut sistem presbyterial. Apa sih presbyterial sinodal gitu ya? Jadi artinya itu pelayanan bukan hanya, Kakak mau ambil poin yang ini ya, ada beberapa poin. Kakak mau ambil poin, pelayanan bukan hanya oleh pendeta ataupun majelis, namun oleh seluruh jemaat. Semua jemaat bisa melayani, termasuk adik-adik. Jadi di gereja kita ini akan mendorong, membuka sebenarnya, selalu membuka kesempatan untuk adik-adik untuk melayani. Tinggal adik-adik sempatkan, cocokkan waktunya gitu ya, dan cocokkan dengan kemampuan adik-adik, talenta adik-adik, ambil kesempatan untuk melayani. Tapi jikalau belum ketemu, bukan berarti adik tidak bisa melayani. Adik-adik bisa melayani dengan hal berdoa. Kan? Doakanlah yang sedang melayani. Misalnya membantu orang sakit, atau kunjungan ke miskin, gitu. Adik-adik doakan. Sehingga pelayanan mereka benar-benar berbuah. Kembali, tujuan pelayanan adalah menyatakan kerajaan Allah di dunia. Kemuliaan bagi Tuhan. Nah, itu aja sih adik-adik untuk bahannya ya. Kakak mau sampaikan aktivitas. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu adik-adik juga lebih memahami pelajaran materi hari ini. Nah, ini dikumpulkan paling lambat hari Rabu 8 Juni 2022. Oke, ini ada huruf-huruf acak. Tugas adik-adik itu adalah menemukan kata-kata ini, yang di bawah ini ya. Adik-adik boleh tarik garis atau ingkari boleh. Nah, ini nanti adik-adik cetak bisa, di screenshot juga boleh. Nanti setelah selesai, hasil tarik garis atau lingkarannya adik-adik kumpulkan ya. Nah, itu bisa dikirim ke email ke kpagoria@gmail.com dan japri ke WA kakak, sehingga bisa dipantau sudah terkirim atau belum. Jangan lupa subjeknya adik-adik buat ya, nama adik-adik underscore nomor sektor underscore IHMPA 5 Juni 2022. Nah, adik-adik udah sedemikian aja firman hari ini. Ya, mudah-mudahan adik-adik paham ya, kakak berdoa, adik-adik mengerti firman yang kakak sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik tergerak segera untuk mulai melayani, atau yang jika sudah melayani, teruskan pelayanan adik-adik. Tuhan memberkati adik-adik, Tuhan memampukan adik-adik, dan Tuhan selalu menyertai adik-adik. God bless you adik-adik. Sampai jumpa lagi. Ciao. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah mendengar firman Tuhan melalui cerita kakak-kakak layan ya adik-adik. Nah, kakak mau tanya nih, tadi ceritanya tentang apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Iya, betul. Cerita hari ini tentang Pentakosta adik-adik. Pentakosta itu apa sih tadi adik-adik? Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus. 100 buat adik-adik. Nah, kita harus berterima kasih, harus bersyukur sama Tuhan kan adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita. Tuhan Yesus kasih penolong buat kita, yaitu Roh Kudus adik-adik.
Nah, oleh karena itu kita juga harus jadi anak-anak yang baik adik-adik. Anak-anak yang mau memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang di sekitar kita ya adik-adik. Nah, adik-adik kalau begitu untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, yuk kita sama-sama mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 2:15, dengar Hai Kawanku. Musik! Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk berdoa syafaat. Mari satukan hati, kita akan berdoa syafaat, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa syafaat. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pertama-tama untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan berkati pemerintahnya dan jajaran-jajarannya, Presiden, sampai ke pemimpinan paling bawah. Tuhan berkati supaya negeri kami dipimpin dengan baik, dengan tulus, dengan jujur oleh semua pemimpinnya. Dan biarlah semua pemimpin memimpin dengan sepenuh hati, sehingga negeri kami semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Berkati juga kami, rakyatnya, supaya selalu bersinergi, selalu saling tolong-menolong dan bahu-membahu Tuhan untuk memajukan negeri kami ini. Jauhkanlah kami semua dari pertikaian dan perpecahan ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, segera pulihkan negeri kami secara ekonomi maupun hal-hal lain yang terdampak oleh pandemi ini. Tuhan kami tahu, kami sudah paham, semua sudah mulai membaik ya Tuhan. Biarlah karya Tuhan terus semakin nyata dan semakin banyak orang yang terberkati ya Tuhan melalui setiap hari-hari kehidupan kami di Indonesia ini. Tuhan berkati negara kami. Tuhan yang berdoa juga untuk gereja seluruh di muka bumi, kepanjangan tangan Tuhan. Biarlah semua gereja dapat memaksimalkan semua setiap waktu yang Tuhan berikan untuk melayani. Dan berdoa terkhususnya untuk gereja kami GPIB Gloria. Tuhan berkati dalam setiap pelayanannya. Biar semua berbuah dengan baik, berbuah dengan maksimal untuk kembali menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua segenap anggota jemaat Tuhan, supaya saling bahu-membahu juga saling tolong-menolong untuk memajukan gereja kami, untuk kembali bisa lebih memuliakan nama Tuhan lagi. Tuhan yang Maha Baik, berkati juga seluruh majelis dan pendeta, supaya memimpin gereja kami dengan sepenuh hati dan dengan penuh tuntunan Tuhan saja. Ya Tuhan, maka doa kami bagi gereja. Tuhan, berikutnya kami berdoa juga untuk orang tua kami ya Tuhan, opa oma maupun orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati selalu dan lindungi selalu mereka. Berikan mereka kesehatan dengan panjang umur ya Tuhan. Berikan juga mereka hikmat kebijaksanaan untuk selalu mengajarnya kami menjadi teladan bagi kami dalam setiap hari-hari mereka. Berikan mereka berkat Tuhan juga untuk selalu memenuhi kebutuhan hidup kami selalu sehari-hari ya Tuhan. Juga berkati mereka ya Tuhan, orang tua kami untuk selalu saling mengasihi satu sama lain dan saling mencintai satu sama lain Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, dengarkanlah doa kami bagi orang tua kami. Berikutnya Tuhan, kami berdoa juga untuk pendidikan di Indonesia ini. Bagi adik-adik layan, kakak-kakak layan yang belajar masih sekolah Tuhan atau masih kuliah. Berkatilah ya Tuhan kiranya, supaya kami semua belajar dengan sungguh-sungguh. Seluruh pendidikan di negeri kami ini berjalan dengan baik.
berjalan dengan luar biasa tajam Tuhan, supaya kami generasi-generasi muda ini menggunakan pendidikan-pendidikan dengan baik untuk membangun negeri kami kelak nantinya ya Tuhan. Berkati segenap pengajar, guru-guru dan dosen-dosen supaya mengajar dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati ya Tuhan. Dan berkati kami para pelajar ya Tuhan untuk mau sungguh-sungguh belajar dengan baik, mengisi diri kami dengan baik, persiapkan diri kami dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami bagi pendidikan. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk janda duda, yatim piatu dan fakir miskin. Tuhan kiranya berkati mereka, berikan mereka kekuatan dan pengharapan setiap harinya. Walaupun dalam masa-masa kesulitan mereka, Tuhan, biarlah terang Tuhan dan penyataan Tuhan tetap mereka rasakan dalam setiap harinya. Berkatilah kami juga Tuhan untuk bisa lebih peka kepada mereka, untuk memberikan apa yang kami miliki, apa yang kami punya kelebihan untuk bisa membantu mereka ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Baik, inilah doa kami ya Tuhan. Dengan iman kami yang ada saat ini, dan doa kami yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan adik-adik. Nah, adik-adik bisa siapkan persembahannya ya adik-adik. Nah, sebelum itu kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ceria 152. Bersyukur kepada Tuhan. Musik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan, mari kita doakan persembahan ini. Tangannya tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat bagi kami. Dan kami sekarang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Dan biarlah pengelola persembahan kami ini mengelola dengan baik untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perpanjangan tangan Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, yuk kita sama-sama mau bangkit berdiri dulu adik-adik. Kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ceria 357. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang semangat ya adik-adik. Musik. Anugerah Tuhan
Tuhan Yesus yang begitu baik, terima kasih Tuhan kalau hari Minggu ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar tentang Roh Kudus boleh senantiasa kami ingat, boleh senantiasa kami renungkan. Kami boleh senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh kasih karunia Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, pimpin kami anak-anak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, biar kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.